Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silakan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Flawless adalah film yang menceritakan tentang sebuah perampokan di perusahaan berlian terbesar di dunia yang dilakukan oleh seorang tukang sapu. Film ini dibintangi oleh Moore bersama Michael Caine, disutradarai oleh Michael Radford yang dirilis pada tahun 2007. Berawal ketika seorang reporter surat kabar bernama Casey datang ke sebuah restoran untuk menemui seorang wanita parubaya bernama Laura Quinn. Casey meminta Laura untuk menceritakan kisahnya saat bekerja di perusahaan London Diamond, sebuah perusahaan berlian terbesar di dunia. Laura memperlihatkan sebutir berlian langka yang ia curi dari London Diamond. You've been in prison, that's where you... Lanjut ia menceritakan tentang kisahnya di tahun 1960. Terlihat Laura berangkat di pagi hari untuk bekerja di London Diamond. Saat semua pekerja lain berdatangan, orang kepercayaan perusahaan bernama Ethan mengambil berlian mentah dari brankas untuk dikerjakan. Kemudian, Direktur London Diamond bernama Milton bersama anaknya yaitu Ollie datang. Sedangkan di depan perusahaan, banyak warga London berdemo tentang banyaknya orang yang tewas karena berlian. Namun, Milton tidak menanggapinya. Lanjut, setelah petinggi-petinggi London Diamond berkumpul, Milton membicarakan tentang banyaknya orang yang tewas. Milton menyuruh mereka mencari solusi untuk bisa memperbaiki keadaan. Lanjut, Milton memberitahu jabatan manajer baru diberikan kepada Bolan. Mereka memberi tepuk tangan sambil mengucapkan selamat kepada Bolan. Berpindah ke Laura, ia merenung karena jabatan manajer bukan untuknya. Padahal ia sudah bekerja keras agar bisa mendapatkannya. Lanjut, Laura melihat surat di mejanya. Namun setelah membukanya, Laura langsung merobeknya dan membuat surat baru yang diletakkan di mejanya. Setelah itu, Laura terus bekerja walaupun semua pekerja sudah pulang. Di sana, seorang office boy bernama Hobbs sedang membersihkan lantai. Ketika melihat Laura yang masih bekerja, Hobbs berbicara sambil bercanda untuk menyemangati Laura. Sure you're right, Miss Quinn. Recklessly, Henry. Esok harinya, Laura malah mengusulkan untuk memperpanjang kontrak dengan Rusia secara rahasia karena Rusia membeli diamond dengan harga yang tinggi. Rekan-rekannya setuju dan Milton juga terlihat setuju. Setelah Laura keluar, ternyata ia bertemu temannya bernama Harold. Harold menawari Laura untuk bekerja di perusahaannya dan memberikan sebuah kartu nama. Lanjut, keesokan harinya, Laura kembali bekerja. Ia mendapati balasan surat di mejanya yang bertuliskan jam bertemu di bioskop. Karena penasaran, Laura pergi ke bioskop untuk menemui orang yang membalas suratnya. Ternyata, yang membalas suratnya adalah Hobbs. Hobbs mengajaknya duduk dan memberitahu kalau Laura akan dipecat karena usulannya tentang kontrak dengan Rusia. Namun, Laura tidak mempercayainya. Esok harinya, Laura ingin memastikan perkataan Hobbs di ruangan seorang sekretaris bernama Penelope. Setelah melihat catatannya, ternyata benar, ia menemukan surat pemberhentiannya dari perusahaan. Laura memikirkannya dan ia melihat tentang kartu nama yang diberikan Harold. Laura langsung menemui Harold di restoran untuk menerima tawarannya. Namun, Harold tidak bisa memberikan pekerjaan lagi karena Laura telah merusak kerjasama London Diamond dengan Rusia. Malam harinya, Laura memikirkan tentang pemecatan itu hingga ia bermimpi tentang tertangkap mencuri berlian. Setelah itu, Laura menghampiri Hobbs yang berada di balapan anjing. Ia memberitahu tentang kebenaran pemecatannya, dan Laura menduga kalau Hobbs ingin merampok di sana. Hobbs mengatakan, "Aku sudah punya rencana." Lanjut, Hobbs membawa Laura ke rumahnya dan menjelaskan tentang rencana perampokan berlian tersebut. Ia yakin berhasil karena sudah 16 tahun bekerja di sana. Namun, Laura mengatakan kalau kode brankas itu selalu dirubah 2 minggu sekali. Hobbs memberitahu kalau ia pernah menemukan kode di bawah meja Milton.
Hobbs memperlihatkan kertas pemberitahuan acara pesta di rumah Milton. Ia menyuruh Laura menghadiri pesta tersebut dan memasuki ruangan Milton karena kode berangkas tersebut pasti berada di sana. Sedangkan untuk mengambil berlian, Hobbs memperlihatkan tempat minuman yang bisa menampung berlian yang cukup banyak untuk membuat mereka kaya raya. Malam harinya adalah acara di rumah Milton. Laura juga datang ke pesta tersebut. Depressurized carbon. Now that's a sight worth seeing. Oh, I don't think Sinclair's the type to. He's mixed up in all those insurance. How do you do? The three things closest to the Russians. Of course. I have Altir. Saat Laura keluar, ternyata ada Ollie di sana. Setelah berbicara sebentar dengan Ollie, Laura secara diam-diam memasuki ruangan Milton. Ia berniat mencari kode yang dikatakan Hobbs, namun ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, Milton masuk. Untungnya, Laura dengan cepat bersembunyi. Dari atas, Laura melihat Milton membuka sebuah berangkas. Saat Milton pergi, Laura langsung membuka berangkas tersebut dan ia mendapatkan kode berangkas berlian di sana. Esok harinya, Hobbs menaruh bunga di kuburan istrinya. Setelah itu, ia kembali bekerja dan Laura memberikan kode tersebut untuk dijalankan. Tiba-tiba, saat ia kembali, Laura melihat banyak kamera pengaman telah dipasang. Laura langsung mendatangi Hobbs yang berada di bar pinggiran kota. Ia memberitahu Hobbs untuk membatalkan rencana karena di perusahaan sudah terpasang banyak kamera. Di sini, Hobbs tidak ingin membatalkan rencana tersebut karena ia sudah mengetahui kalau Laura mempunyai rencana lain. Laura mengatakan kalau di sana terpasang 8 kamera dan yang berfungsi total hanya 4. Kamera itu berganti setiap 60 detik. Hobbs mengatakan ia bisa melakukannya dan Laura harus membantunya dengan menyamakan jam. Malam harinya, setelah semua pekerja pulang, Hobbs mulai beraksi dengan membersihkan lantai. Setelah mengetahui kamera sudah berpindah, Hobbs langsung membuka berangkasnya. Saat kamera berpindah lagi, Hobbs sebenarnya tertangkap kamera. Namun, karena Laura dengan cepat menghubungi ruang monitor, perhatian penjaga tersebut teralihkan dan ia tidak melihat Hobbs. Dan setelahnya, Hobbs berhasil masuk ke ruang berlian. Setelah beberapa saat, Hobbs kembali keluar tanpa terdeteksi. Esok harinya, Laura menunggu Hobbs di pintu keluar belakang. Namun, ketika ia keluar, penjaga memanggilnya karena ada toilet yang tersumbat. Kemudian, Laura memasuki kantor sambil melihat Hobbs yang membawa botol minuman. Berpindah ke Hobbs saat di rumah ia membuang minumannya. Lanjut, ia minum anggur sambil menatap foto istrinya. Lalu di mana Hobbs menyimpan berlian curiannya, sedangkan di botol minumannya hanya ada kopi. Dan itu masih sebuah misteri. Kembali ke kantor, semua pekerja Diamond pulang kecuali para petinggi. Ketika Laura keluar, ia melihat Jameson sangat panik sambil mencari Milton. Lanjut, Ethan mengajak Laura masuk ke berangkas. Ia terkejut karena semua diamond di sana terkuras habis tanpa sisa. Sinclair dan agennya bernama Pince datang ke kantor untuk menyelidiki kasus hilangnya semua berlian. Ethan memberitahu tentang keamanan berangkas tersebut hingga ia bisa menjamin tidak ada yang bisa menembusnya. 2 ton berlian hilang dan tidak mungkin pelakunya melakukan sendirian. Saat semua petinggi berkumpul, Milton memberitahu masalah ini tidak boleh diketahui wartawan atau polisi. Mereka akan membereskan masalah ini secara pribadi. Sinclair memperkenalkan penyidik Pince kepada petinggi kantor. Pince berjanji akan menemukan semua berlian yang hilang. Lanjut, Pince meminta semua staf malam dikumpulkan untuk diinterogasi. Sedangkan Laura menghampiri Hobbs karena ia tidak menyangka semua berlian hilang. Dan Pince melihat mereka sedang bicara di sana. Setelah itu, Laura langsung pergi untuk melanjutkan pekerjaan. Lanjut, Laura menemui Hobbs. Laura ingin tahu di mana semua berlian disimpan. Hobbs tidak ingin memberitahunya karena jika waktunya sudah tepat, Laura akan mendapatkannya. Hobbs menyuruhnya tetap tenang agar situasi dapat terkendali. Lanjut, para petinggi berkumpul dan Boye memberikan surat untuk membela kliennya bernama Sinclair. Kemudian, Boye mendapat telepon dari ruangannya. Boye kembali dengan membawa sebuah paket.
Setelah itu, ia langsung pergi. Saat Milton membukanya, ternyata paket itu berisi berlian langka yang telah dicuri. Berpindah ke Laura, saat ia sedang memikirkan masalah tersebut, tiba-tiba Vince datang. Ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Laura. Laura bisa menjawabnya, namun Vince merasa kalau Laura terlihat sangat gugup. Sebelum keluar, Vince bertanya tentang Hobbs. Laura mengatakan dia hanya minta perbaikan radiator. Lanjut, Laura menghampiri Jameson untuk mengatakan kepada Vince kalau ia ingin membantu penyelidikan. Setelah itu, Laura langsung menemui Vince untuk membantunya karena Jameson sudah mengatakannya. Vince langsung menjelaskan kalau setiap kamera di monitor berpindah selama 60 detik dan itu cukup untuk pelaku memasuki berangkas tanpa terdeteksi. Lanjut, mereka memasuki berangkas karena tidak mungkin keamanan berangkas bisa ditembus lewat dinding ataupun atap, karena seluruh ruangan itu berlapis baja setebal 3 inch. Berpindah ke Sinclair, ia mengganti semua kerugian dengan uang 5 juta pound sterling di awal. Milton menolak karena uang itu tidak bisa mengganti berliannya. Jika tidak bisa menyuplai berlian, sebuah bencana akan terjadi. Vince dan Laura datang. Vince menjelaskan kalau pelaku adalah orang dalam. Pelaku mengambil kode yang berada di ruang Milton ketika di acara, dan Vince sudah mengirim tim untuk melakukan pencarian sidik jari yang bisa ditemukan. Sinclair dan Vince menyimpulkan perampokan ini bermotif politik dan tersangka sementara adalah anak Milton, yaitu Ollie. Milton tidak terima kalau anaknya yang dituduh. Ia malah mengancam Sinclair akan mengambil semua yang telah dimilikinya dan menghancurkannya tanpa sisa. Berpindah ke saluran air, Laura menemui Hobbs dan mengatakan tentang berlian yang tidak bisa dijual. Karena hanya London Diamond lah pembeli berlian terbesar saat ini. Hobbs mengatakan ia tidak berniat menjualnya. Ia akan meminta tebusan. Laura memberitahu itu tidak mungkin dan tebusan akan menjadi ancaman. Laura memberitahu ia akan mencari tahu di mana berlian itu tanpa membuat kesalahan, agar ia tidak dianggap sebagai perampok. Lanjut, Laura mulai bekerja dengan melihat lorong-lorong kantor. Kemudian, Vince datang. Ia meminta sidik jari setiap orang yang datang ke pesta termasuk Laura. Obtain the codes. Lanjut, mereka menemui Hobbs. Vince menginterogasinya, namun dengan santai, Hobbs menjawab semua pertanyaan seperti ia tidak melakukan apapun. Tiba-tiba, anak buahnya memberitahu kalau ada sesuatu yang menarik. Setelah Vince pergi, Laura mengatakan saat mengambil kode ia sudah memakai sapu tangan agar tidak meninggalkan sidik jari. Laura meyakini kalau perampokan ini bukan masalah uang, melainkan masalah politik Hobbs. Laura juga mengatakan mereka harus bernegosiasi karena Sinclair akan mengetahui semuanya. Dengan yakin, Hobbs memberitahu mereka tidak akan pernah menemukan berliannya. Berpindah ke Vince, ia melihat sidik jari Laura sama persis dengan yang mereka temukan di rumah Milton. Vince juga melihat foto di balapan anjing ketika Laura sedang bersama Hobbs. Sedangkan Laura mengecek loker milik Hobbs. Ia kebingungan di mana Hobbs menyembunyikan semua berlian tersebut. Berpindah ke Sinclair, Gottfried memberitahu jika terus menyalahkan Ollie, maka akan terjadi pertumpahan darah. Di sisi lain, Milton menyuruh dua tangan kanannya untuk memberitahu semua petinggi yang terlibat untuk membayar semua kerugian. Jika tidak, Milton akan menghancurkan mereka seumur hidupnya. Kembali ke Sinclair, ia menghubungi kantor majalah untuk memberitahu tentang perampokan tersebut. Sesaat kemudian, bawahan Milton memberitahunya kalau banyak wartawan di depan kantor. Dua tangan kanan Milton membukakan pintu dan ada banyak wartawan yang menanyakan tentang perampokan berlian. Milton turun dengan membawa secangkir minuman dan tiba-tiba ia langsung terjatuh hingga tewas. Berpindah ke Vince, ia mengajak Laura untuk minum di sebuah bar. Setibanya di bar, ia langsung menuduh Laura dan menanyakan bagaimana cara memindahkan semua berlian tanpa terdeteksi. Laura mengatakan kalau ia bukan pelaku dari perampokan tersebut. Di sela pembicaraan mereka, Vince diberitahu kalau ada masalah. Berita perampokan berlian telah bocor ke wartawan dan Milton telah tewas kena serangan jantung. Ketika Vince pergi, Laura langsung memasuki toilet dengan panik. Tanpa sengaja ia menjatuhkan berlian ke dalam pipa. Untungnya, Laura berhasil mengambil kembali berlian miliknya. Di sana Laura menyadari kalau bisa saja Hobbs menyimpan semua berlian di bawah saluran air. Laura langsung memasuki saluran.
Di sana ia bertemu dengan Hobbs yang membawa senjata. You go, Miss Creek. You see, quite an asset. Laura mencoba kabur, namun ia malah terjatuh di saluran itu. Disinilah Hobbs mulai menceritakan tentang kenapa ia merampok. Karena ia ingin membalaskan dendam istrinya kepada Sinclair. Saat itu, istrinya mempunyai kesempatan sembuh dari kanker. Namun, karena perusahaan asuransi yang dipimpin Sinclair membuat istrinya terlambat masuk rumah sakit karena menunggu giliran. Akhirnya, istrinya meninggal dan sekarang Hobbs telah berhasil menghancurkan Sinclair hingga membuatnya bunuh diri. Hobbs juga menceritakan tentang saat ia mengambil semua berlian yang dimasukkan ke tempat sampah dan membuangnya di saluran air. Dan tentang paket kiriman berlian itu bukanlah pesan melainkan rencana dari Hobbs, dengan sengaja mengirimnya kepada pengacara Sinclair. Karena terlalu besar, berlian itu tersangkut di toilet. Dan sekarang balas dendamnya sudah terpenuhi. Hobbs langsung pergi tanpa mengambil berlian tersebut. Setelah itu, Laura melihat tumpukan berlian yang dibuang ke saluran. Laura memberitahu semua petinggi kalau semua berlian sudah ditemukan, sehingga ia tidak menjadi tersangka perampokan. Vince langsung menghampiri Laura dan mengatakan kalau sidik jari yang ia temukan di ruang Milton hanya kedok. Ia berterima kasih kepada Laura karena telah menemukan berlian walaupun ia tidak mendapat bayaran. Untungnya, Laura mendapat sebutir berlian besar tanpa ada yang mengetahuinya. Setelah kematian ayahnya, Ollie mengambil alih perusahaan London Diamond. Ollie memperlihatkan berangkas ke semua wartawan dan mengatakan kalau semua berita perampokan itu hanya mitos. Setelah itu, semua petinggi perusahaan yakin kalau Hobbs melakukan tindakan perampokan sendirian dan mereka tidak bisa menemukannya. Sebulan kemudian, Laura mengundurkan diri dari perusahaan. Setelah itu, ia memberitahu Casey kalau ia menerima surat dari bank kalau ada sebuah deposit atas kepemilikannya yang berisi senilai 100 juta pound sterling. Ia meyakini Hobbs yang melakukannya. Lanjut, Laura memberikan kisah yang ia tulis agar Casey terinspirasi dengan buku tersebut. Laura menghabiskan 100 juta pound sterling tersebut untuk membantu masyarakat miskin, kecuali satu berlian besar yang masih ia simpan. Lanjut, Laura pergi dari sana dengan kebebasan di hidupnya karena banyak keuntungan yang ia dapat dari kisah perjalanannya. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru biji barang masuk dah. Mas, like and share and subscribe.